Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Fajriati Husni dengan NIM 22231059, berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai salah satu jenis bakteri yang bernama Vibrio solerae. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui bahwa Vibrio solerae ini adalah salah satu bakteri yang masuk ke dalam famili Vibrioneseae dan merupakan bagian dari genus Vibrio. Bakteri ini pertama kali ditemukan oleh Robert Koch pada tahun 1884. Vibrio solerae merupakan bakteri yang dapat merugikan manusia, yaitu dapat menyebabkan penyakit diare kolera. Penyakit ini disebabkan oleh enterotoksin yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Bakteri Vibrio solerae memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, ia merupakan organisme multiseluler dan juga sel prokaryotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Yang kedua, Vibrio solerae tidak memiliki klorofil. Yang ketiga, ia merupakan bakteri gram negatif. Yang keempat, memiliki bentuk tubuh basil atau seperti batang. Yang kelima, ia memiliki ukuran tubuh yang bervariasi, yaitu antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron, dan pada umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Selanjutnya, bakteri ini memiliki flagel yang merupakan struktur seperti ekor di satu kutub. Terdapat beberapa pili di seluruh permukaan selnya. Kemudian Vibrio solerae ini sensitif terhadap asam. Yang selanjutnya, Vibrio solerae bersifat aerob atau anaerob fakultatif. Dan yang terakhir, ia memiliki alat gerak berupa flagellum atau disebut juga dengan bulu cambuk. Setelah dijelaskan beberapa ciri-ciri umum tadi, sekarang kita masuk ke struktur tubuh dari bakteri Vibrio solerae, di mana struktur tubuh dari bakteri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, struktur dasar, dan yang kedua, struktur tambahan. Untuk yang pertama, kita akan membahas dulu struktur dasar dari bakteri Vibrio solerae. Struktur dasar ini merupakan struktur yang dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri, yaitu yang terdiri dari dinding sel. Dinding sel ini tersusun dari peptidoglikan, yaitu gabungan antara protein dan polisakarida, di mana ketebalan peptidoglikan ini membagi bakteri menjadi bakteri gram positif bila peptidoglikannya tebal dan bakteri gram negatif bila peptidoglikannya tipis. Selanjutnya, struktur dasar yang kedua yaitu membran plasma. Membran plasma ini merupakan membran yang menyelubungi sitoplasma yang tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan dari sel. Yang keempat, ribosom. Ribosom ini merupakan organel yang tersebar dalam sitoplasma yang tersusun atas protein dan RNA. Dan yang terakhir, granula penyimpanan yang berfungsi untuk penyimpanan cadangan makanan yang akan dibutuhkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur tambahan dari Vibrio solerae. Struktur tambahan ini dimaksud struktur yang hanya dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, yaitu yang terdiri dari yang pertama, kapsul atau lapisan lendir, merupakan lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu saja. Nah, bila lapisannya tebal disebut kapsul, dan bila lapisannya tipis disebut dengan lapisan lendir. Kapsul dan lapisan lendir tersusun atas polisakarida dan air. Struktur yang kedua, flagellum atau bulu cambuk, merupakan struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Yang ketiga, pilus dan fimbria, merupakan struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum, tapi lebih pendek, kaku dan berdiameter lebih kecil dan tersusun dari protein, dan juga hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Sedangkan fimbria adalah struktur sejenis pilus, tapi lebih pendek daripada pilus.
Struktur selanjutnya, klorosom. Klorosom merupakan struktur yang berada tepat di bawah membran plasma dan mengandung pigmen klorofil dan juga pigmen lainnya untuk proses fotosintesis. Struktur yang kelima, vakuola gas, yang terdapat pada bakteri yang hidup di air dan juga berfotosintesis. Dan yang terakhir terdapat struktur yang bernama endospora, yang merupakan bentuk istirahat atau laten dari beberapa jenis bakteri gram-positif yang terbentuk di dalam sel bakteri jika kondisi tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri. Nah, bakteri Vibrio cholera ini secara alami hidup di perairan air payau atau juga di perairan air asin. Ia mudah menempel pada cangkang kepiting, udang, dan juga kerang lainnya yang mengandung kitin. Sedangkan untuk cara hidupnya, bakteri Vibrio cholera ini merupakan bakteri yang heterotrof. Heterotrof ini dimaksud yaitu bakteri yang memerlukan sumber karbon dan nitrogen dari luar untuk pertumbuhan. Dan ini berarti bahwa bakteri ini tidak dapat membuat makanannya sendiri, sumber karbon dan nitrogen seperti bakteri autotrof. Bakteri ini tumbuh baik pada media yang mengandung garam mineral dan asparagin sebagai sumber karbon dan juga nitrogen. Vibrio cholera adalah bakteri anaerob fakultatif. Anaerob fakultatif ini yaitu bakteri yang dapat hidup dan berkembang biak pada keadaan aerob maupun anaerob. Nah, dalam keadaan aerob, bakteri ini menggunakan proses aerobik untuk memproduksi ATP. Namun, jika terdapat oksigen yang tidak cukup, bakteri ini dapat menggunakan proses fermentasi untuk memproduksi ATP tersebut. Nah, setelah dipaparkan beberapa hal mengenai bakteri tersebut, ternyata Vibrio cholerae sangat merugikan bagi kehidupan manusia, di mana Vibrio cholerae dapat menginfeksi usus dan juga menyebabkan diare. Nah, infeksi ini dapat menyebar melalui makanan yang terkontaminasi maupun minuman yang terkontaminasi. Nah, penyakit ini juga dapat menyebar melalui kontak kulit dengan kotoran manusia yang terkontaminasi. Nah, setelah kita membahas mengenai kerugian dari bakteri Vibrio cholerae, sekarang kita akan membahas mengenai mekanisme yang menyebabkan bakteri ini memberikan kerugian bagi kehidupan manusia. Di mana dapat kita ketahui bahwa Vibrio cholerae merupakan bakteri penyebab dari penyakit kolera yang menyebabkan kerugian pada tubuh manusia melalui mekanisme patogeniknya. Bakteri ini memasuki tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Setelah masuk, Vibrio cholerae menghasilkan toksin yang menyebabkan usus halus melepaskan cairan yang berlebihan yang kaya akan garam dan mineral, yang mengakibatkan diare parah dan dehidrasi. Mekanisme patogen toksin Vibrio cholerae disebabkan oleh peningkatan sekresi toksin. Toksin dari Vibrio cholerae termasuk toksin koregulatif pilus dan kolera toksin yang berperan dalam proses kolonisasi pada usus dan menyebabkan gejala khas diare kolera. Selain itu, bakteri ini memiliki faktor virulensi yang mempengaruhi kejadian penyakit dari kolera. Baiklah, mungkin sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai bakteri Vibrio cholerae. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila saya ada salah kata selama penyampaian materi tadi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.